Kebakaran hebat malam tadi melanda pasar sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api membakar ratusan lapak pedagang kaki lima pasar di Kecamatan Wajo. Puluhan armada dinas pemadam kebakaran Kota Makassar silih berganti berusaha menjinakkan api. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangannya meski kobaran api masih membara. Penyebab kebakaran diduga hubungan pendek arus listrik. Saat kebakaran terjadi, Kota Makassar tengah dilanda hujan dan angin kencang. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kebakaran ratusan kios di Makassar tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, terombang-ambing di laut beberapa hari ratusan imigran Rohingya kembali terdampar di Aceh. Kondisi para imigran tersebut lemas karena dehidrasi dengan peralatan seadanya dan warga setempat memberikan cairan infus dari puskesmas. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang nenek tewas terbakar di dalam rumahnya. Kebakaran terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan 2 rumah warga ludes terbakar. Kebakaran rumah warga terjadi di Kelurahan Watang Palaka, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun akibat kejadian ini 2 rumah warga ludes terbakar dan salah satu pemilik rumah, seorang nenek bernama Salehah, tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan 10 menit kemudian. 10 menit kami bisa menguasai api. Sekarang persoalan mengenai sebab itu kita masih mencari sebentar ya. Kemudian armada yang kami kerahkan di sini ada 5 armada. Usai memadamkan api, petugas yang dibantu oleh warga langsung mengevakuasi korban dan membawa korban ke mobil ambulans. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat korban sudah tidak bernyawa. Sementara itu pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Sementara warga yang kehilangan rumahnya terpaksa mengungsi. Puluhan rumah warga di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hangus setelah terbakar pada Senin malam. Pada Selasa siang, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengambil sejumlah foto dan memeriksa rumah warga yang terbakar guna mencari penyebab pasti kebakaran. Kami sudah menyediakan gerai SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di sini bagi masyarakat yang ingin membuat laporan kehilangan dokumen berharga, silakan datang. Tidak lebih dari 300 meter dari TKP bersama posko pelayanan yang lain. Sementara menurut salah satu korban kebakaran, Ibu Sianturi, api berasal dari kabel listrik salah satu rumah warga. Diduga karena pemilik rumah tidak meminta tolong, api kemudian membesar dan merambat ke rumah warga lain. Pertamanya kalau saya melihat pertama itu kemungkinan mereka mencoba menghandle sendiri. Makanya begitu mulai teriak-teriak, api sudah membesar di luar, sudah keluar rumah lah istilahnya. Sudah nggak terkena. Pertamanya itu karena mereka takut dengan adanya listrik. Makanya mereka keluar teriak-teriak, tolong telepon PLN kata gitu. Nah kalau dari awal dia datang ke saya, kemungkinan saya masih bisa atasi mereka, masih bisa bantu. Jadi bisa saya potong itu kabel. Tapi ini udah keburu gede, saya udah nggak berani ambil tindakan, saya nggak mau ngambil risiko. Sementara itu sejumlah korban kebakaran menyisir puing sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Warga yang terdampak kebakaran mengungsi dan berharap bantuan dari pemerintah.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, BMKG meminta masyarakat untuk ekstra waspada dalam menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022 ini. Peningkatan curah hujan terjadi di berbagai wilayah dan berpotensi mengakibatkan banjir bahkan longsor. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi dilanda hujan deras sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Menurut BMKG, peningkatan curah hujan ini akibat sejumlah fenomena alam yang terjadi bersamaan, sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Terlebih saat ini merupakan masa libur akhir tahun di mana banyak warga bepergian untuk berlibur. Infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang, dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG Jalur Mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh, mohon segera diperkuat, karena angin kencang bisa mencapai 40 knots. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di sejumlah kawasan pesisir Pantura, Jawa Tengah juga tidak bisa melaut. Mereka harus memutar cara agar bisa bertahan hidup di masa pancaklik. Ya pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda Indonesia juga mengancam wilayah Jabodetabek. Diprediksi ini akan terjadi hingga tahun 2023. Hujan ekstrim diprediksi akan melanda wilayah ibu kota hingga tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Badan Riset dan Inovasi Nasional pun menyebut ada potensi banjir besar yang akan melanda wilayah Jabodetabek. Potensi hujan ekstrim hingga badai ini diprediksi mulai terjadi pada 28 Desember 2022. Bukan tanpa alasan, prediksi badai dan banjir besar ini berdasarkan analisa data dari satelit sistem peringatan dini yang dimiliki BRIN. Badai dahsyat dari laut akan dipindahkan ke darat dengan 2 jalur, yaitu dari barat yang membawa hujan badai dari laut dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Akibatnya, wilayah Banten, Jakarta, dan Bekasi akan menjadi lokasi sentral yang akan dilanda badai tersebut. Warga Jabodetabek juga diimbau untuk mewaspadai fenomena tol hujan laut dan darat pemicu banjir. Jalan tol hujan ini menjadi jalan bagi badai untuk menimbulkan banjir di wilayah Jabodetabek. Bahkan badai yang akan terjadi diprediksi berlangsung dengan durasi lebih dari 6 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan di ibu kota untuk menerapkan kebijakan work from home atau WFH untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Hal tersebut membantu para karyawan untuk terhindar dari kemacetan dan juga bencana yang ada di jalanan. Ya, kalau WFH kan kita kemarin Pak Isnawaji sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2 itu parsial. Nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan
mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home, menghindari kemacetan, bencana dan pemborosan lah kira-kira seperti itu. Ya, cukup masih. Ya, BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami malam hari ini Muhammad Reza, selaku Senior Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Baik. Mbak Fani. Baik, Mas Reza, tadi juga ada pernyataan bahwa ini bukan disebut badai tetapi cuaca ekstrim. Ini terminologi yang katakanlah cukup berbeda dan awam bagi orang biasa. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, definisi BMKG terkait cuaca ekstrim adalah akumulasi curah hujan yang melebihi 150 meter per hari, Mbak Fani. Jadi jika terjadi hujan dan terakumulasi dalam sehari melebihi nilai 150 mm, maka itu dapat dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Ya, Mas Reza masih tersambung dengan kami? Ya, ya. Oke, baik. Wilayah mana saja yang terdampak paling parah, Mas Reza? Berdasarkan prediksi cuaca terkini, untuk yang wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, ini berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun beberapa wilayah yang berpotensi dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Sumatera, mencakup Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Bengkulu, Lampung, dan juga Sumatera Selatan. Kemudian terdapat juga di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di wilayah timur mencakup wilayah Kepulauan Maluku bagian tenggara di sekitar Laut Arafuru dan juga wilayah Papua Barat dan Papua. Baik, jadi secara garis besar wilayah Jawa memang harus lebih ekstra waspada. Nah, untuk dari BMKG sendiri, Mas Reza, penyebabnya kita sudah tahu ini karena akibat siklon atau 2 siklon yang melanda wilayah tersebut. Sampai kapan ini cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi? Potensi untuk terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat ini berpotensi hingga awal tahun 2023 masih ada potensi tersebut. Oke, jadi memang imbauan untuk bekerja dari rumah saja atau work from home, BMKG menyetujuinya? Jadi itu ada, mungkin Iya, jadi ada imbauan dari Pemprov DKI Jakarta khususnya. Jelas, ya. Mas Reza, ada imbauan dari Pemprov DKI Jakarta. Sebaiknya para karyawan work from home saja, seperti itu. Tidak keluar rumah kalau tidak ada kegiatan yang memang benar-benar urgent. Seperti itukah bentuk mitigasi yang juga menjadi imbauan dari BMKG? Himbauan dari BMKG adalah masyarakat untuk bisa tetap tenang namun tetap waspada dengan potensi bencana yang dapat diakibatkan dari potensi terjadinya hujan ekstrim ini. Namun demikian tetap untuk diminta untuk tetap waspada dan juga tetap mengikuti senantiasa memperbaharui informasi perakiraan cuaca yang melalui kanal-kanal resmi ataupun akun media sosial resmi BMKG. Baik, Mas Reza, terima kasih banyak atas informasinya. Sehat selalu, Mas Reza. Kita akan sama-sama pantau perakiraan cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Selamat malam. Kita geser ke informasi lainnya, pemirsa. Satu kapal berisikan ratusan imigran Rohingya terdampar di Aceh. Kapal yang mereka tumpangi kandas di kawasan pantai Ujong Pi. Kondisi ratusan imigran tersebut lemas setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan. Sebuah kapal yang berisikan ratusan imigran Rohingya terdampar di kawasan pantai Ujong Pielaweng, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh.
Usai kapal yang ditumpangi para imigran ini kandas di pantai, mereka melompat dan berenang ke daratan. Warga setempat yang melihat membantu mengevakuasi mereka dari kapal ke darat. Kondisi para imigran tersebut lemas dan dehidrasi karena terombang-ambing di laut. Imigran Rohingya yang terdampar menggunakan satu kapal diperkirakan sekitar 186 orang dan didominasi oleh perempuan. Sakitan mereka kalau kesana itu lemah. Lemas. Ya, lemah. Oh, terus langsung dibawa kemari? Ya, dulu dijemput sama masyarakat dibawa ke Menasah di kemarin. Tahu berapa banyak mereka tadi? Kalau nggak salah mereka tadi 136. Ya, yang perempuan 70. Ya, anak-anak 32 orang. Selanjutnya warga setempat membawa semua imigran Rohingya ke musola untuk dirawat seadanya. Dengan perawatan seadanya dari puskesmas, mereka diberikan cairan infus. Diduga kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin sehingga mereka terombang-ambing di laut lepas. Dan bagaimana kondisi terkini imigran Rohingya di Kabupaten Pidie, Aceh? Kita telah terhubung dengan rekan Jamal Pangwa. Selamat malam. Jamal, ada berapa jumlah pengungsi dari Rohingya ini? Baik, selamat malam Fani. Untuk saat ini sudah didata oleh pihak otoritas Kabupaten Pidie jumlah pengungsi 174 orang, namun dominannya lebih banyak perempuan dan anak-anak. Fani. Baik, kalau misalnya dari informasi yang Jamal dapat, kapan mereka bertolak dari tempat atau kampung halamannya? Menurut informasi dari beberapa warga Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, mereka menyebutkan bahwa mereka sudah terombang-ambing sekitar 115 hari di laut. Oke, berarti belum ada informasi yang mereka berasal dari mana ya? Dan alasan kenapa mereka pergi dari lagi-lagi kampung halamannya? Alasan mereka pergi dari kampungnya karena terjadi konflik dan perjalanan mereka itu pun bercampur dari Myanmar dan Bangladesh. Oke, tujuan mereka memang mau ke Indonesia, Jamal? Ya, menurut informasi semalam dari beberapa warga Rohingya yang berbisa bahasa Indonesia, mereka memang tujuan satu-satunya Indonesia untuk mencari kenyamanan. Betul. Kapal ini kapal milik siapa yang ditumpangi? Menurut kabar yang dari beberapa yang kita tanya konfirmasi tadi malam sama mereka bahwa kapal ini merupakan kapal dari Bangladesh sendiri. Nakodanya orang Bangladesh? Bangladesh. Baik, nakodanya juga bersama dengan mereka saat ini? Untuk saat ini penggodanya dikatakan sudah tewas di laut dan dicampakkan ke laut. Gitu. Baik, kondisi para pengungsi sendiri seperti apa saat ini, Jamal? Untuk sementara Fani kondisinya sudah mulai sehat, sudah mulai bisa berjalan-jalan, tidak seperti kemarin lemas dan lesu karena dehidrasi. Baik, dan juga sekarang berada dalam pengawasan dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih Jamal atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat malam. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 8 bulan tewas disiram air keras oleh suaminya sendiri. Tetaplah bersama kami pemirsa, iNews Prime akan segera kembali sesaat lagi.